Oke, saya mulai kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelumnya supaya lebih semangat ketika saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 gitu ya, bareng-bareng. Jadi Kami siang, Pak. ya walaupun siang, tapi tetap kita semangatnya harus semangat pagi. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi, 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 pagi. ya gitu. Yang keras, yang kompak atau bareng-bareng. Walaupun mungkin akan ada delay karena setiap anak internetnya kan beda-beda. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Biasa. Oke, sudah kuduga pasti akan ada delay. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika di rekaman ada yel-yelnya. Semangat pagi ya, tetap semangat ya. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai intent. Kalau activity kan kemarin sudah ya. Tapi akan saya jelaskan lagi apa itu activity. Activity itu ibaratnya sebuah halaman kalau di dalam web. Jadi di Android activity itu adalah sebuah halaman. Kita bisa mengisikan atau bisa mendesain halaman tersebut sesuai kehendak kita. Jadi di activity ini kita bisa menambahkan komponen-komponen seperti button, edit text, text view, dan lain sebagainya. Oke, kalau komponen di Android itu disebutnya view. Jadi komponen seperti yang saya sebutkan tadi itu disebut view kalau di Android. Nah, untuk activity ini eh, dapat dapat berpindah-pindah. Jadi di dalam aplikasi Android biasanya terdiri dari banyak activity. Kalau kemarin kita belajar membuat aplikasi kalkulator itu hanya satu activity saja. Nah, kalau di pertemuan kali ini kita akan membuat banyak activity, kemudian kita akan berpindah-pindah activity. Oke, saya rasa untuk activity sudah paham ya. Activity itu adalah halaman atau screen di Android. Intinya seperti itu. Oke, ini contoh activity ya. Contohnya seperti ini, bisa bisa kita isi komponen seperti ini, bisa kita tambahkan list seperti ini, bisa kita buat layoutnya grid seperti aplikasi kalkulator ini, ataupun bisa kita isi dengan map. Jadi activity ini kita bisa ubah layoutnya. Ini kita bisa ubah layoutnya seperti ini dalam bentuk list, dalam bentuk grid, dalam bentuk map. Untuk pembuatan layout di activity minggu depan akan saya ajarkan. Untuk saat ini mungkin kita masih belajar menggunakan layout yang linear, yang gampang. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa activity ini biasanya ada banyak, biasanya dalam satu aplikasi ini terdiri dari beberapa activity. Ya, contohnya kalau kalian menggunakan aplikasi tix.id, ini aplikasi untuk membeli tiket di bioskop ya. Sekarang kan bioskop sudah buka ya. Ya misalkan kalian males antri, kalian bisa menggunakan aplikasi tix.id ini. Nah, di sini misalkan ini halaman berandanya. Terus ketika saya pengen memilih film, misalkan saya mau nonton Gundala, saya klik Gundala, nah nanti akan terbuka screen baru, akan terbuka activity baru. Nah, jadi activity-nya berpindah dari beranda ke detail. Jadi ini halaman beranda, terus waktu saya klik Gundala, masuk ke halaman detail dari film Gundala. Nah, ini berpindah activity.
Untuk berpindah activity kita menggunakan sebuah kelas namanya intent. Kita membuat sebuah kelas namanya intent, nanti kita akan membuat objek dari kelas intent untuk berpindah activity. Itu. Jadi kita menggunakan intent di Android. Oke. Nah ini adalah salah satu penerapan dari activity. Activity itu eh, bisa berpindah-pindah. Satu aplikasi bisa terdiri dari banyak activity. Biasanya kalau kita pertama kali membuat aplikasi Android menggunakan empty activity, nah kita akan disuguhkan sebuah activity namanya main activity. Kalau kalau pilih empty activity. Kemudian untuk activity ini ada hubungan yaitu parent-child relationship. Jadi ada yang activity parent, ada activity child. Seperti itu. Oke. Setiap activity itu mempunyai layout. Jadi activity itu mempunyai layout. Layoutnya itu gunanya untuk kita bisa mendesain tampilan dari activity tersebut. Nah, kemudian untuk memanggil layout itu kita menggunakan metode inflix. Jadi supaya antara activity dengan layout itu bisa terhubung, bisa tersambung, bisa relate, itu kita tambahkan metode inflix. Kemudian untuk layout dari activity ditulis menggunakan bahasa XML. Nah, ya ini contohnya kalau kita mau membuat sebuah layout, misalkan di sini kita menggunakan relative layout, kita mau mendesain tampilan antarmuka aplikasi, ya ini kita bisa menggunakan berbagai macam layout. Ada relative layout, ada linear layout, ada constraint layout dan lain sebagainya. Oke, langsung masuk ke intent saja ya. Ya, ini intent. Nah, intent ini merupakan sebuah kelas sebenarnya. Sebuah kelas yang digunakan untuk berpindah-pindah activity. Nah, baru ketika kita memanggil kelas intent, untuk berpindah activity, kita harus membuat objek dari intent. Nah, ini. Objek dari intent ini digunakan untuk berpindah-pindah activity. Nah, di sini intent itu ada dua. Intent itu ada dua, ya. Yang pertama ada explicit intent, terus ada implicit intent. Kalau explicit intent ini kita bisa berpindah-pindah antar activity dalam satu aplikasi. Contohnya di Text ID tadi, kita berpindah dari activity beranda ke activity detail. Itu kita menggunakan namanya explicit intent dalam satu aplikasi. Sedangkan implicit intent itu kalau kita pengen berpindah di luar aplikasi. Misalkan ketika saya ingin membuka, ketika aplikasi yang saya buat itu dia ketika diklik membuka halaman website, atau ketika diklik dia membuka sebuah dial phone. Nah, ini kita menggunakan implicit intent. Jadi kalau explicit intent berpindah activity dalam satu aplikasi, kalau implicit intent itu kita akan berpindah activity tapi di luar aplikasi kita. Contohnya ketika kita membuka dial phone atau membuka browser. Nah, ini kita akan membuat implicit dan explicit intent setelah ini. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, nah, intent ini adalah sebuah kelas. Jadi kita membuat objek dari kelas intent ini. Misalkan ini saya buat objek namanya intent dari kelas intent. Nah, terus di sini
ini itu adalah kelas tujuan kita. Jadi dari tadinya main activity berpindah ke kelas lain. Terus jangan lupa kita gunakan fungsi start activity untuk mengaktifkan objek intent ini. Seperti itu. Jadi this itu artinya kelas ini, kelas saat ini. Nanti this ini akan berpindah ke kelas tujuan ini. This ini, activity saat ini, nanti akan berpindah ke activity tujuan. Seperti itu. Jadi intentnya adalah sebuah kelas. Untuk bisa menggunakan kelas intent ini, kita harus buat objek intent. Terus caranya adalah kita tuliskan this. This ini adalah activity saat ini. Kemudian koma, activity name ini adalah activity tujuan. Terus jangan lupa pakai start activity. Seperti itu. Nah, tapi ini contohnya dalam bahasa Java ya. Ini dalam bahasa Java. Kalau di Kotlin itu sebenarnya tidak jauh beda. Hampir sama. Tetap menggunakan start activity, tetap kita buat objeknya. Tetap objeknya kita buat. Seperti itu. Tapi yang di sini yang agak beda nanti. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, marilah kita langsung buka Android Studio-nya. Oke, Android Studio kalian apakah dapat berjalan lancar di laptop kalian? Oke, minimal kalaupun kalian nggak paham kodenya, minimal Android Studio-nya bisa jalan lah. Ya, kita buka Android Studio, kemudian kita pilih New Project, pilih Empty Activity, terus di sini untuk nama projectnya kita beri nama My Intent App. Package-nya sesuaiin saja, yang penting ada titiknya. Kemudian bahasanya Kotlin, minimum SDK saya pilih API 21, Android Lollipop, klik finish. Oke. Nah, ini tunggu sampai terbuka dengan sempurna. Jadi ditunggu sampai aplikasinya terbuka ya. Oke. Beberapa beberapa mahasiswa itu ada yang WA saya, mungkin Jabri saya terkendala terkait Android Studio. Ya, jadi kalau misalkan saya bisa jawab, ya akan saya jawab. Tetapi jika saya belum pernah mengalami error seperti itu, ya saya akan arahkan ke Google. Atau saya akan mengarahkan untuk share di Discord. Jadi tujuan saya membuat Discord ini, tujuan kita 5 kelas dalam satu Discord ini adalah untuk saling sharing ya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, silahkan di-share saja di Discord. Siapa tahu teman kalian ada yang mengalami masalah serupa. Karena untuk perkembangan dari Kotlin, perkembangan Android Studio ini sangat pesat sekali. Jadi tahun ini saya ngajar kalian, mungkin tahun depan itu update-nya sudah lebih banyak lagi. Jadi errornya semakin bervariasi. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah, ya silahkan share saja di Discord. Nanti akan kita selesaikan bersama-sama. Atau kalau mungkin teman kalian ada yang mengalami masalah serupa, itu bisa langsung tahu gitu. Oke, ini tampilan pertama dari aplikasi kita seperti biasa, main activity. Oke, untuk membuat aplikasi Android, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus mendesain dulu tampilan antarmukanya. Ya, dalam mendesain tampilan antarmuka sebenarnya itu ada ilmunya sendiri. Jadi dalam mendesain tampilan supaya dia responsif, supaya pengguna itu mudah menggunakan, itu ada ilmunya tersendiri.
namanya adalah UX, User Experience. Oke, di sini kita akan mendesain dulu tampilan antarmukanya. Oke, di sini kita akan menggunakan relative layout. Ya, karena layoutnya hanya sederhana ya. Yang ini kita gunakan linear saja. Ini linear, supaya kalian lebih paham lagi tentang linear. Linear layout itu defaultnya itu adalah horizontal orientation-nya. Jadi kalau kita menggunakan linear layout, itu kita wajib menambahkan orientation. Kalau nggak menambahkan orientation, maka secara default dia orientation-nya horizontal. Oke, di sini saya mau membuat orientasinya itu vertikal. Ya, seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan supaya tidak terlalu mepet dengan layar, saya tambahkan padding. Paddingnya 16 dp. Oke, terus karena saya sudah mengubah dari constraint layout ke linear layout, yang constraint bottom, constraint left, atribut dari constraint layout kita hapus. Ya, seperti ini. Terus di sini kita ganti teksnya ya. Kita ganti teksnya menjadi belajar menggunakan intent. Oke, seperti ini. Terus ini layout gravity. Ini ganti layout, bukan layout margin, tapi layout gravity sama dengan center horizontal. Oke, jadi dia di tengah. Terus di sini untuk text size-nya kita ubah menjadi 18 SP. Jadi kalau untuk mengubah ukuran teks itu satuannya SP. Terus text color black, kemudian text style bold. Oke, seperti ini. Ya, ini kalau misalkan di sini ada warning, silahkan kalian ALT enter, terus extract string resource, terus ini resource name-nya ya default saja ya, supaya lebih cepat. Oke, seperti ini tampilannya. Ya, sekarang kita akan menambah button. Di sini kita akan menambahkan button untuk width-nya itu transparent, height-nya wrap content, seperti ini. Oke, terus kita beri teks. Teksnya itu adalah pindah activity. Oke, seperti ini. Pindah activity, terus jangan lupa tambahkan ID. ID-nya adalah btn underscore move underscore activity. Seperti ini. Ya, ini supaya tidak mepet dengan atasnya di sini. Di text view-nya kita tambahkan layout margin button. Layout margin bottom itu kita isi 16 dp. Jadi ini bottom ini berarti kan jarak dengan komponen di bawahnya. Kita beri 16 dp. Terus di sini di ALT enter lagi, extract string resource. Seperti ini. Di sini kita akan belajar tidak hanya intent eksplisit, kita juga akan belajar intent implisit. Jadi untuk buttonnya kita tambahkan 3 lagi. Ini harus dihapus dulu. Ini harus di copy aja ya. Copy biar cepat. Ini adalah, ini kan yang ini pindah activity. Terus yang ini pindah activity with data. Atau dengan data.
Ya, seperti ini. Untuk ID-nya tidak boleh sama, tambahkan btn move activity with data. Nah, sedangkan bottom di bawahnya itu tambahkan lagi. Ini kalau yang atas itu pindah activity dengan data, kalau yang di bawah pindah activity dengan objek atau untuk objek. Button move activity for object. Oke, terus yang bawahnya lagi kita akan pindah ke browser internet. Pindah ini kita akan pindah ke browser ini menuju website Polines. Jadi ketika button menuju website Polines ini diklik, nanti dia akan membuka browser, kemudian dia akan membuka website Polines. Terus yang terakhir adalah kita akan membuka dial phone. Jadi ketika button membuka dial phone ini diklik, nanti akan membuka activity dial phone seperti itu. Button move activity with data. Internet ini kok error? Oh, ini ada dua ya. Ini button move dial phone. Ya, jadi di sini di pertemuan kali ini kita akan belajar penggunaan intent. Yang pertama kita akan uh, berpindah-pindah activity menggunakan intent. Lalu kita akan berpindah activity dengan data. Lalu kita akan berpindah activity dengan membawa objek. Lalu kita akan menggunakan intent implicit untuk berpindah ke browser. Kita juga akan menggunakan intent implicit untuk membuka dial phone seperti itu. Ya, seperti ini tampilan antarmukanya cukup simpel ya tampilannya. Ya, tampilannya cukup simpel. Ini kalau supaya nggak warning kita Alt Enter. Kita simpan di string XML. Jadi ya Android Studio itu merekomendasikan supaya ketika kita menuliskan teks tidak hardcode seperti ini, tetapi disimpan di res values string. Ya, disimpan di sini. Oke, Oke, ini move activity with object. Jadi kita akan kalau yang ini yang dipindah data, kalau yang ini yang dipindah adalah sebuah objek. Jadi kalau ini datanya satu-satu, kalau ini datanya dibungkus dalam sebuah objek, dalam bundle, terus dikirim sekaligus. Gitu. Ya ini yang with data dan with object. Ya, tampilan seperti ini. Supaya nggak terlalu mepet, kita bisa tambahkan layout margin. Layout margin bottom 8 dp. Ya, seperti ini. Supaya nggak terlalu macet, nggak terlalu rapat. Oke, ya seperti ini. Tampilannya seperti ini, sangat-sangat sederhana sekali. Ya, jadi kalau mau mengubah warnanya, kita bisa ubah di sini ya, di values color. Kita bisa ubah. Oke, nanti untuk color theme nanti kita akan pelajari di sesi tersendiri.
Oke, ini tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi ada 5 button. Sekarang setelah kita selesai mendesain tampilan alarm mukanya, baru kita berikan aksi. Berikan aksi pada tiap-tiap button. Oke. Sekarang kita masuk ke main activity. Kita masuk ke main activity. Nah, kita akan berpindah activity kita klik ketika kita klik button pindah activity, dia akan menuju ke activity lain. Ya, sebelumnya kita harus buat activity baru. Di sini untuk membuat activity baru tinggal diklik package-nya, pilih new, pilih activity, pilih empty activity. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita buat activity baru namanya move activity. Nah, nanti otomatis layout-nya akan dibuatkan juga. Terus klik finish. Oke, load system change. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini kita sudah membuat sebuah activity namanya adalah move activity. Nah, di sini di dalam move activity itu ada layout activity underscore move. Ya, di sini kita desain tampilan layoutnya terlebih dahulu. Ya, di sini constraint layout kita hapus, kita ganti yang tadinya constraint layout menjadi relative layout. Oke, kemudian di sini kita tambahkan padding sama 16 dp. Terus di sini kita tambahkan teks ya, text view. Tambahkan text view. Text view-nya ini wrap konten semua. Terus di sini tambahkan teks. Teksnya bebas. Teksnya bebas ya. Biasanya misalkan saya isi ini adalah activity baru. Misalkan di sini teksnya saya isi ini adalah activity baru. Terus kemudian text color-nya black, text size-nya, text style-nya bold, text size-nya 20 atau 18 SP. Ya, seperti ini. Di sini kita masukkan ke string XML. Oke, tampilannya simpel saja seperti ini. Terus di sini kita balik ke main activity. Oke, di sini kita tambahkan sebuah interface namanya view on click listener. Kemarin kan kita juga sudah belajar ya untuk membuat interface untuk mengimplement. Kalau extend itu titik dua, kalau implement pakai koma, tambahkan view titik on click listener seperti ini. Nah, ini kalau misalkan terjadi error seperti ini, tuh di alt enter saja, implements member, pilih yang on click. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah ya inisialisasi variabel ya kalau di bahasa pemrograman istilahnya. Nah, tapi di sini kita buat sebuah ya objek dari komponen view. Misalkan saya buat objek namanya btn move activity. Nah, di sini supaya cepat langsung tambahkan di sini adalah button tipenya. Terus pakai find view bid r.id, pilih btn
btn underscore move activity. Pilih yang ini. Terus di sini tambahkan sebuah on click set on click listener this. Ya, dengan begini button move activity ini bisa kita gunakan. Jadi kita lakukan inisialisasi dulu. Terus di sini baru kita berikan aksi. Di sini parameternya V saja ya. V, terus ini tanda tanya ini dihapus saja. Tanda tanya untuk apa kan masih ingat ya? Untuk mengatasi nilai yang nol, untuk mengantisipasi aja. Tapi ini dihapus nggak apa-apa. Terus di sini kita menggunakan when. Ya, untuk when ini kalau ada yang masih ingat itu mengganti switch di Kotlin karena di Kotlin tidak ada switch case. Mengapa menggunakan when? Ya karena lebih simpel karena pilihannya kan ada 5 ya, jadi lebih gampang. Kalau menggunakan if else sebenarnya bisa, cuma ya kodenya lebih panjang. Kita cari kode yang sedikit saja. When ini v adalah parameternya, when vid, kemudian kurung buka. Di sini kita tambahkan buttonnya rid titik btn move activity panah. Ya ini kan panah ini kan memang bawaan dari when ya. Jadi pakai panah. Nah, di sini kita buat intent. Caranya sama, di sini kita buat objek namanya move activity. Nah, ini perbedaan Kotlin dan Java. Kalau tadi di Java kan kita pakai new, terus ini kelasnya tetap ditulis. Kalau di Kotlin, langsung aja buat objek seperti ini. Terus di sini gunakan kelas intent dalam kurung this, koma. Jadi this ini adalah main activity. Jadi kita akan berpindah dari this ini adalah main activity dari main activity berpindah ke move activity titik dua kelas Java. Jadi kalau di Java kita pakainya dot class, kalau di Kotlin kelas titik Java. Nah, jangan lupa tambahkan start activity, tambahkan move activity. Ya, kalau yang ini start activity ini sama seperti yang di Java ya, sama. Oke, seperti ini. Dengan begini kita bisa berpindah dari dari main activity ke move activity kelas Java. Oke, selanjutnya marilah kita coba kita run ya. Ya, jika kalian menggunakan emulator tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dan juga membuat laptop kita cepat panas. Tetapi jika kalian menggunakan device Android langsung, menggunakan HP langsung, menggunakan kabel data itu lebih cepat juga lebih ringan. Oke. Sambil menunggu, ya di sini mari kita tambahkan kode yang ada di dalam button yang lain. Jadi di sini untuk aksi di button move activity itu sudah kita tambahkan, sudah kita tambahkan aksi. Ketika diklik dia akan berpindah ke move activity. Nah sekarang kita akan berpindah ke activity lain tetapi dengan membawa data. Seperti itu. Sambil menunggu mungkin saya pause dulu ya recording. Ya, kita coba untuk yang button pindah activity. Ketika diklik pindah activity, dia akan berpindah ke activity baru. Ya, ini activity baru. Seperti itu. Jadi, ya, berpindah activity. Seperti itu ya. Oke, kita sudah berhasil untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kita akan berpindah activity dengan membawa data. Oke, ya untuk yang
contoh yang tadi tix.id ketika diklik kan dia menampilkan halaman detail ya, yaitu adalah data. Jadi eh, data data yang kita pindahkan itu kan tidak hanya data teks ya, ada banyak sekali data. Dan untuk berpindah data ini ada mekanismenya, tidak tidak sekedar kita eh, tambahkan seperti ini. Kalau ini yang simple ya. Kalau ini belum ada datanya karena tulisan ini adalah activity, ini sudah saya buat di layoutnya activity baru. Jadi ini belum membawa data. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat activity dengan membawa data, pindah activity dengan membawa data. Oke, di sini emulatornya saya minimize dulu. Oke, di sini kita buat sebuah activity baru, empty activity. Nah, kemudian di sini namanya adalah, nama activity ini adalah move with data activity. Move with data activity. Klik finish. Oke, saat kita membuat activity baru di Android Studio itu secara default akan mendaftarkan activity baru kita dalam Android Manifest. Jadi tadi kan saya membuat move activity with data ya. Move with data activity di sini akan didaftarkan di Android Manifest. Move activity juga didaftarkan. Jadi ini hukumnya wajib. Jadi activity yang kita buat itu harus didaftarkan di Android Manifest.xml. Tetapi di Android Studio ketika kita membuat activity baru secara otomatis akan dibuatkan atau akan didaftarkan di Android Manifest.xml. Oke, di sini di dalam di dalam kelas move with data activity, ya pertama kita akan membuat sebuah variabel. Ya, ini kita buat companion object seperti ini. Terus ini conval extra x sama dengan extra x seperti ini. Jadi kalau di Kotlin, kalau kita mau membuat, misalkan saya mau membuat variabelnya ini itu private static final. Nah, kalau kita mau membuat variabel private static final, kalau di Java kan ditulisnya seperti ini. Kalau di Kotlin pakai companion object. Terus kalau misalkan variabelnya itu tipenya private, static, dan final, itu harus ditulis besar semua. Gitu. Ya, ini kalau di Java seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ini adalah aturan ya, aturan. Jadi ini kan dalam bahasa pemrograman kan ada aturan atau ada kesepakatan yang disepakati bersama oleh para developer. Nah, ini kalau misalkan kita membuat variabel yang sifatnya private static final itu harus besar semua. Itu. Jadi ini sebenarnya adalah uh, aturan atau kesepakatan dari para developer yang ada di dunia untuk bahasa Java dan Kotlin itu kalau tipe datanya private static final itu besar semua tulisnya. Nah, tapi ini kalau di Java seperti ini, kalau di Kotlin tulisnya pakai companion object. Nah, di sini data yang akan kita pindahkan itu adalah data yang tipe adalah data berupa teks dan data berupa angka. Data yang berupa angka itu adalah umur, sedangkan data yang berupa teks itu adalah nama. Ini extra name. Seperti itu.
Oke, terus di sini kita buat ya. Tapi sebelumnya di sini kita lupa belum menambahkan atau belum mendesain tampilan dari activity move with data. Oke, ini didesain dulu ya. Jadi ya pokoknya itu sebelum membuat aplikasi didesain dulu tampilannya, baru kita berikan logiknya. Ya tadi saya buru-buru jadi lupa belum menambahkan desainnya. Untuk desainnya sama ya, sama seperti activity sebelumnya. Kita gunakan relative layout. Terus ini dihapus saja yang abu-abu itu nggak kepakai. Terus di sini pakai padding 16 dp. Terus kita tetap menggunakan teks ya. Kita tetap menggunakan teks di sini. Kode ya. Di sini kita tetap menggunakan text view apa saja. Oke. Nah, ini hasil tampilannya nanti seperti ini. Ya, ini adalah activity baru. Ya, dengan menggunakan kalau kita menyimpannya di string itu kita tidak perlu menuliskan dua kali, lebih lebih hemat. Nah, cuma di sini kita tambahkan ID. Bedanya itu, kalau yang tadi yang move activity tadi itu tidak perlu kita tambahkan ID karena memang dia datanya statis, stuck atau tetap tidak berubah. Nah, kalau yang ini datanya nanti akan berubah. Ini ID-nya adalah TV data retrieve. Oke, seperti ini. Nah, ini salah satu, ya ini bukan aturan, tapi rekomendasi. Jadi kalau kita membuat nama variabel, membuat nama ID, pokoknya membuat nama, diusahakan pakai bahasa Inggris. Karena kalau misalkan kita publish kode kita di GitHub ataupun GitLab, terus dibuka orang yang bukan orang Indonesia atau orang selain orang Indonesia, ya dia bisa memahami kode kita karena kode kita menggunakan bahasa Inggris. Karena kan bahasa Inggris kan bahasa global. Seperti itu. Oke, seperti ini saja desain layoutnya. Sama seperti yang tadi. Cuma di sini nanti kita tambahkan di sini. Jadi di sini kita tambahkan file tv data retrieve. Ini text view sama dengan find view bid id titik tv data retrieve seperti ini. Nah, terus di sini kita tambahkan file x sama dengan intent titik get string extra. Get string extra. Ini kita isi extra name. Ya, ini metode atau fungsi get string extra ini digunakan untuk mengambil data yang berupa string. Nah, tadi nanti kan main activity ini dia akan mengirim data, terus nanti yang move with data activity ini dia akan menerima data, akan mengambil datanya. Ya, seperti ini. Ini bukan extra name ya, extra X, sorry. Extra X. Terus di sini tambahkan lagi sebuah object name sama dengan intent. Oh, ini get bukan string ya, karena umur berarti get integer extra. Kalau yang name itu get string extra. Ini extra name. Ya, itu. Jadi kalau yang X itu karena dia tipenya itu integer, pakainya get integer extra. Kalau yang name get string extra. Seperti ini.
terus baru kita tampilkan. Nampilkannya seperti ini, file, text, saya buat variabel text, dia akan menyimpan name, nama, titik dua, dollar, dollar name, koma, umur kamu, dollar, X. Ya, seperti ini. Namamu, ya namamu, nama, umur kamu, berapa, gitu ya. Jadi nanti dia akan menampilkan nama dan umur, intinya seperti itu. Nah, terus nanti yang di sini, yang di move activity ini, text view-nya ini, yang tadinya tulisannya ini adalah activity baru, nanti akan berubah berubah menjadi cv, sorry, cv data reserve titik text. Ini cv data reserve text akan berisi ini. Seperti ini. Ya, oh ya ini ada error ya di sini ya. Di X ya ini muncul error. Errornya adalah no value pass for parameter default value. Jadi kalau misalkan di sini kita menggunakan get integer extra, kita harus memberikan nilai default atau default value. Di sini di default value-nya saya isi 0. Ya, default value-nya saya isi 0. Ya, seperti ini. Ini adalah kode yang ada di activity tujuan, sedangkan yang ada di activity asal atau main activity, di sini kita tambahkan R, ID, btn, move with data, panah, ini. Caranya sama sebenarnya. Kita buat sebuah objek dulu, move with data activity sama dengan intent. Ya, kita samakan dulu ya. This ini move with data activity kelas Java. Jangan lupa start activity move with data activity. Ya, nah, seperti ini disamakan, masih disamakan. Nah, terus di sini kalau misalkan uh, kita pengen memberikan data, jadi di sini kan kita berpindah activity dengan membawa data ya. Nah, di sini kita harus memberikan datanya. Kita harus memberikan data yang mau dikirim. Untuk mengirimkan data di intent, nah kita bisa menggunakan fungsi put extra. Jadi di sini move with data activity titik gunakan fungsi put extra. Ini move ini kelasnya move with data activity. Tadi kan kita sudah membuat sebuah variabel namanya extra name. Nah, di sini kita beri namanya adalah Avanti Nat. Oke, di sini seperti ini. Kemudian untuk umur saya di sini tinggal diganti saja extra X. Oh, tadi kita sudah membuat extra name dan extra X. Ya ini umur saya ini diganti integer. Integer nggak pakai petik. Ya seperti ini. Terus start activity. Jadi data yang kita kirimkan adalah teks Avandinat dan 30. Kita menggunakan metode put extra untuk mengirimkan data, sedangkan nanti di activity tujuan kita akan mengambil datanya dengan fungsi get integer gitu. Jadi kalau mengirim pakai put, kalau mengambil pakai get. Nah, kita run. Kita run activity-nya.
Oke, sampai sini ada ya yang mau ditanyakan mungkin? Masih bingung terkait penggunaan intent? Ini sudah berhasil. Sekarang kita coba klik pindah activity with data. Oh, sorry, ini lupa. Ini belum bisa diklik karena di sini kita belum daftarkan. Ini harus didaftarkan terlebih dahulu ya. File, ya ini yang set on click listener. Kita belum tambahkan set on click listener. Tambahkan file btn move with data activity. Ini adalah button. Ini find view BID, RID ini pakai aja yang move activity with data buttonnya. Terus ini btn move activity with data set on click listener this. Ya, ini lupa tadi belum ditambahkan makanya kok diklik nggak bisa, nggak pindah. Oke, di run lagi. Intinya kalau misalkan emulatornya sudah kebuka biasanya cepat. Beda kalau emulatornya belum terbuka. Nah, ini cepat kan. Nah, klik activity with data. Ya, ini sudah muncul ya. Datanya adalah Avandenat dan 30. Gitu. Jadi, ketika diklik kita sudah berpindah activity. Pencet. Oh, ini yang beda lagi. Oke. Ya, seperti ini. Itu untuk perpindahan activity dengan membawa data. Oke, selanjutnya adalah berpindah activity dengan objek ya. Ini bukan untuk objek, dengan objek. Sini kita ubah dulu stringnya dengan objek. Pindah activity dengan objek. Oke. Di sini seperti biasa kita buat sebuah activity baru, namanya adalah move with object activity. Move with object activity. Ini kita buat activity baru namanya move with object activity. Move with object activity. Finish. Load. Ya, ini karena kapasitas di C saya itu sudah menipis. Jadi muncul seperti itu. Oke, jadi di sini kita buat sebuah activity baru namanya adalah move with object activity. Move with object activity. Ya, nanti kalau yang tadi data yang kita bawa itu adalah ya data teks dan eh, angka, datanya cuma sedikit. Nah, sekarang bagaimana kalau data yang kita bawa itu jumlahnya banyak? Ya, kita bisa membungkusnya ke dalam bundle. Oke, di sini supaya nggak lupa di main activity, ya ini di minimize dulu. Nah, di main activity kita daftarkan dulu ya buttonnya. Kita inisialisasi dulu buttonnya. Nah, di sini namanya adalah button move with object activity. Nah, ini diganti aja object. Nah, ini di copy. Ya, kalau sudah didaftarkan, nah kita ini desain layoutnya. Ini with object. Split. Nah, ini di minimize dulu. Ini sama ya. Pakainya tetap pakai linear layout. Sorry, pakai relative layout.
Terus di sini padding 16 seperti ini. Nah, terus untuk teksnya sama apa saja dari yang sebelumnya ya. Kita pakai text view. Nah, di sini diganti saja TV data menjadi TV object. Ya, seperti ini. Tampilannya seperti ini, simple. Ya, tampilan layoutnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tampilan logiknya, tampilan yang AT, move with object activity.kt. Di sini kita tambahkan variabel pakai companion object sama file namanya adalah extra name, extra person aja. Extra person, jadi kita akan mengirimkan data person, data data pribadi seseorang. Sini namanya extra person. Oke, di sini di dalam project, ya, karena datanya ini cukup banyak ya, kita buat sebuah kelas, baru. Ini Kotlin class, namanya person, P-nya besar. Oke, seperti ini. Terus di sini kita gunakan data class. Di sini data class person. Kalau data class itu pakainya kurung buka, kurung tutup seperti ini. Oke. Oke, sebentar ya. Saya ada urusan sebentar. Oke, di sini kita menggunakan data class. Ini adalah fitur yang ada di Kotlin. Jadi untuk data class ini itu ya kalau di Java itu seperti Pojo ya. Jadi ini data class Kotlin. Oke, data class. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ya, di sini aja ya. Oke, kalau di Java itu kita biasanya menggunakan uh, get dan set ya untuk mendapatkan data. Kalau di Kotlin kita cukup menggunakan data class seperti ini. Data class person misalkan, file name string seperti ini. Jadi misalkan ini kan cuma mengambil data nama saja ya. Dengan menggunakan data class ini ya lebih simpel dibandingkan menggunakan Java. Dibandingkan jika kita menggunakan Java, ini kodenya akan sangat panjang sekali. Nah, ini menggunakan Pojo. Pojo itu panjangnya apa ya? Saya lupa. Ya ini. Pojo itu kepanjangan dari Plain Old Java Object. Nah, di sini kalau misalkan kita pengen uh, menambahkan data di Java menggunakan Pojo, kalau di Kotlin menggunakan data class. Seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan data class yang ada di Kotlin. Datanya itu ada name, tipe datanya itu string, terus ada egg, itu integer, terus ada email, itu string, terus ada city atau kota, itu string juga.
Jadi hanya X saja yang tipe datanya integer, seperti itu. Oke, ya seperti ini. Ini kita menggunakan data kelas, ya cuma di sini, untuk menggunakan data kelas person ini, ya kita perlu membungkus atau membungkus data person ini supaya bisa digunakan dengan parcelize. Ya, di sini saya ada parcelize Kotlin atau parcelize ya, parcelable. Ya, ini parcelable. Di sini aja yang gampang dibaca. Ya, ini saat melakukan perpindahan activity menggunakan intent, kita seringkali kita seringkali menjumpai atau melakukan perpindahan data yang jumlahnya banyak secara bersamaan. Nah, contohnya kita punya sebuah kelas siswa. Di sini kita ingin memindahkan data ID, nama, dan kelas. Nah, kalau kita tadi eh, menggunakan put ekstra tadi, itu karena datanya sedikit. Nah sekarang kalau datanya jumlahnya banyak, kita bisa menggunakan parcelable. Jadi bagaimana jika objek yang kita kirimkan itu memiliki data yang cukup banyak. Nah, kita bisa menggunakan parcelable. Jawaban dari pertanyaan di atas adalah bisa. Android memiliki fitur yang akan membuat objek yang dibuat dari kelas data dan dapat dikirimkan bersamaan menggunakan intent, yaitu dengan menggunakan parcelable. Jadi kita bisa menggunakan interface namanya parcelable. Kalau di Java ini kita implement parcelable, tapi kalau di Kotlin itu sudah dimudahkan dengan sebuah plugin namanya parcelable. Oke, sebentar saya carikan parcelable-nya ya. Ya, nih. Jadi di sini kita tinggal tambahkan di sini di dalam uh, ini Gradle script, terus pilih yang bullet Gradle yang modul. Nah, di sini kita tambahkan ID, terus tambahkan Kotlin script parcelize, parcelize, parcelize. Terus ini di synchronize. Jadi kita perlu menambahkan sebuah library namanya Kotlin parcelize. Seperti itu. Oke, ini sudah ya. Jadi tambahkan Kotlin parcelize, kemudian di kelas person, di sini kita tambahkan parcelable. Nah, ini parcelable. Ya, terus di sini kan error kan, pasti error. Nah, add parcelable implementation. Di sini tinggal kita tambahkan add parcelize. Pilih yang ini Kotlin Android Parcel. Ya, terus dia nggak error. Simple. Nah, kalau kita menggunakan Java, ini kodenya banyak sekali nih. Parcelable, wah kodenya sampai bawah. Kita harus mengimplement parcelable creator, parcelable protected, read parcel. Jadi kalau tanpa menggunakan plugin Parcelize itu akan sangat banyak kode yang kita tulis. Tapi dengan menggunakan Kotlin cukup kita install library Parcelize yang ada di bullet Gradle Parcelize, Kotlin Parcelize. Nanti langsung dapat digunakan. Oke, sekarang baru kita gunakan. Ya, di sini saya sudah membuat
variabel ekstra persen, terus di sini tambahkan file tv object seperti ini. Ini adalah text view. Terus ini find view PID yang tadi ya, text view yang tadi, TV object reshape. Oke, seperti ini. Terus kita buat objek person sama dengan intent titik. Nah, sekarang kita menggunakan get parser label extra. Ya, kita gunakan metode get parser label extra. Kita isi dengan kelas yang tadi yaitu person. Terus di dalamnya kita isi dengan extra person. Ini tambahkan as person seperti ini. Terus di sini tambahkan file text. Pokoknya file text seperti yang di sebelumnya ini. Ya, seperti ini. Ya, isinya sama ya. Nama, dua, dolar. Tapi bedanya ini tambahkan kurung kurawal. Terus nama kelasnya person name. Terus di sini tambahkan /n itu untuk enter. Email, dua, dolar, person, sorry, person. Di sini email. Ya, ini terus n di sini habis email adalah x.2 dolar kurung kurawal person titik x. Nah, terus enter saja. Persen n ini adalah location. Location titik 2 dolar kurung person city. Seperti ini. Terus TV object. TV object itu isinya adalah text view yang tadi ada di layout ini. Tambah text sama dengan text. Oke, seperti ini. Oke, cukup panjang ya. Ya, selanjutnya yang langkah terakhir adalah di main activity. Di sini kita tambahkan RID, BTN, move with object, panah seperti ini. Terus di sini kita tambahkan kodenya. Kodenya itu sama ya. Pakainya file move with object sama dengan intent this move with object activity kelas Java terus di sini start activity move with object activity ya, ini defaultnya. Nah, tetapi di sini kita tambahkan sebuah objek ya, objek dari kelas person. Tambahkan file. Nah, nama objeknya saya beri nama orang misalkan. Objeknya namanya orang. Sama dengan person. Nah, karena person itu memiliki 4 parameter. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, di sini kita isikan. Mana tadi? Di main activity kita isikan. Nah, ini name-nya Avandinat, koma, di sini 30, X-nya, terus di sini emailnya adalah avandi@polines.ac.id, terakhir adalah kotanya Semarang. Oke, seperti ini. Jangan lupa koma. Oke, terus di sini belum selesai ya. Di sini tambahkan
move with object titik put ekstranya jangan lupa tambahkan move with object activity titik extra person koma nama objeknya adalah orang. Ya, seperti itu. Ini sudah selesai putaran ya. Ya, seperti itu. Kita tunggu sampai terbuka emulatornya. Sambil terbuka, ada yang mau tanyakan? Tidak ada, ini saya run window activity dengan objek. Oke, oh ini belum ya, di run dulu, belum terbuka. Ya, sekarang kita coba klik pindah activity dengan objek. Ya, seperti ini. Jadi datanya ada 4, nama, email, umur, dan lokasi. Gitu. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah belajar berpindah activity dengan data, dan berpindah activity dengan objek. Oke, ini semua adalah explicit intent karena kita kan berpindah activity di dalam aplikasi ya. Di dalam aplikasi My Intent App. Ya, terakhir, kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat implicit intent. Jadi ketika saya klik tombol menuju website Polines, nanti akan menuju ke website Polines. Ya, di sini kita buat dulu sebuah tidak perlu membuat activity baru, jadi tetap di main activity. Oke, tapi sebetulnya kita absen dulu. Ya, absen dulu ya. Kok hilang? Absen dulu sambil kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, ini kalau Izin bertanya, Pak. ya Semisal di bagian apa main activity itu kita tidak mengirimkan bot ekstra, apakah nanti pas activity-nya terbuka itu akan menampilkan error, Pak? code ekstra. Uh, Ya, misal salah biasanya satunya kita tidak akan error, tapi nanti datanya tidak akan terkirim. Jadi datanya tidak ditampilkan gitu loh. Karena kan kalau put extra-nya tidak kita tambahkan, berarti kan kita ibaratnya tidak mengirimkan data. Jadi di sana tidak menangkap data apapun, jadi tidak akan ditampilkan datanya. Ini kalau misalkan saya seperti ini ya, saya komen coba error atau enggak ya. Tapi kalau di sini enggak error sih. Ya, tapi datanya yang nggak akan ditampilkan. Nanti ketika saya komen seperti ini, berarti nama saya tidak akan ditampilkan. Ditampilkan tapi nol ya tulisannya. Gitu Mas. Tadi siapa ya Mas yang tanya? terima kasih, Pak. Ya gitu ya. Jadi kalau mood extra-nya tidak ditambahkan ya munculnya nol seperti ini. Gitu. Mood extra jangan lupa. Jadi ada yang mengirim, terus ada yang menerima. Gitu. Ini adalah ini link yang kalian tunggu-tunggu ya. Link absen. Silahkan absen di chat. Oke, yang terakhir kita akan membuat. Oh, ada yang mau tanyakan lagi?
Yang mau tanyakan lagi? Tidak ada ya. Yang ini saya selesaikan dulu satu intent lagi yaitu implicit intent. Ya, di sini di dalam ya ini saya hapus dulu. Oke. Ya, tadi kita ada ini ya, menuju website Polines. Ketika diklik nanti kita akan menuju ke website Polines. Di sini di main activity saya tambahkan R ID BTN internet seperti ini. Kemudian saya tambahkan kode seperti ini. Oke, di sini saya tambahkan sebuah variabel website. Ya, isinya itu ya website Polines ACID, copy, masukkan sini website Polines, terus di sini saya buat sebuah intent website intent sama dengan ya ini saya buat objek intent namanya website intent. Di sini intent dalam kurung intent. Nah, nah di sini di dalam implicit intent itu ada beberapa action, yaitu ada action view, terus ada action call untuk telepon, action view itu untuk membuka browser, action call untuk telepon, action dial, terus action-action lain lah. Jadi kalau kalau misalkan kita menggunakan implicit intent ini kita menggunakan action karena saya akan membuka website Polines saya menggunakan action view. Ya, terus di sini ada yang namanya URI. URI parse. Saya agak lupa kepanjangan dari URI. Di sini ada uh, di sini ada di slide-nya. Ya, implicit intent. Di sini kita menggunakan uh, action view untuk website, sedangkan action dial untuk dial pun. Gitu. Ya, di sini saya agak lupa kepanjangan dari URI. 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 Oh, ya, Uniform Resource Identifier is a unique sequence character that identifies a logical or physical resource used by web technology. Ya, ini kepanjangannya adalah Unique Sequence of Character. Uniform Resource Identifier. Kita menggunakan URI, kemudian di sini URI-nya kita isi dengan website Polines, alamat website Polines, terus tinggal kita start activity. Nah, ini objeknya. Objek intentnya kita panggil. Sudah, tinggal di running. Oke, tinggal di run, kita lihat emulator terminate. Oke, terus kita klik menuju website Polines. Oke, belum terbuka. Seperti biasa saya lupa untuk mendaftarkan. Nah, ini lupa terus nih. Jangan lupa nih di method onClick itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Karena yang pertama kali aplikasi dibuka, yang pertama kali di render itu adalah yang ada di dalam method onCreate. Jadi ketika pertama kali dibuka aplikasinya, yang pertama kali dijalankan adalah method onCreate di render. Ini BTN internet ya. Sorry, internet when view BID BTN internet.
Ini copy, masukkan sini, running lagi. Oke. Per menit. Ini kodenya masih sedikit ini. Nanti kita akan membuat project yang kodenya lebih banyak. Klik menuju website Polines, ya, dia akan membuka browser. Terus membuka alamat Polines ACID. Gitu. Klik website Polines, membuka website Polines dengan browser yang ada di handphone. Jadi kalau di handphone kalian browsernya ada dua, ada Google Chrome sama Opera, nanti akan muncul pilihan mau pakai Opera atau pakai Google Chrome. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk aplikasi My Intent App kita pada pertemuan kali ini. Untuk dial pun silahkan kalian buat sendiri menggunakan action dial. Silahkan masukkan nomor handphone kalian masing-masing. Jadi yang membuka dial pun masukkan nomor HP kalian masing-masing. Oke. Kemudian untuk supaya kalian mengerjakan, ini tidak hanya saya aja yang mengerjakan ya. Jadi kalian harus juga mengerjakan, maka apa yang saya jelaskan ini silahkan dikerjakan di tempat kalian masing-masing, diupload di Alino. Jadi kalian pertemuan ini praktiknya membuat aplikasi My Intent App ini, kemudian pokoknya setiap tombol harus bisa jalan. Jadi kalian tinggal membuat yang My Dial Phone saja, gitu. Ya, ini kalian buat My Intent App, terus minggu depan kumpulkan tanggal 9. Itu. Ini ada 4 kelas ya. Jadi nanti saya akan membukanya khusus untuk BCDE. Kelas A hari Kamis. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan terkait intent? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin akan saya cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, sore karena sudah adzan. Mungkin sebelum ditutup bisa dinyalakan dulu kameranya, saya ingin lihat. Oke. Oke. Jadi moga-moga ngantuk semua kayaknya. Ya, silahkan kalian coba ya sendiri ya dan merasakan adrenalinnya kalau error. Ya, gitu ya. Silahkan dicoba, besok minggu depan dikumpulkan. Ya, kodenya nanti akan saya share ya, biar cepat kerjainnya. Mau di-share atau mau ngetik dari video? Share, Pak. Share, Pak. Kemarin kalian nggak minta, akhirnya nggak tak share kodenya. Ini di-share ya berarti ya? Ya, Pak. Share, Pak. Oke, nanti saya share. Oke, kalau gitu saya cukupkan kuliah kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semangat pagi terlebih dahulu toh. Semangat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.